Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, balik lagi di channel Hardidian atau channel Gado-Gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Dan hari ini gua bareng my little boy, haha, Kiva. Namanya Kiva. Hai, halo, apa kabar? Kiva mau nemenin boponya buat jawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin hari Kamis saya dia ada anakku saya lemparkan di Instagram. Jadi buat kalian yang udah bertanya di situ, terima kasih banyak. Akan saya jawab sebisa saya ya. Terima kasih, tonton sampai habis. Oke? Oke, jadi kemarin itu hari Kamis, saya coba untuk buka pertanyaan di stories Instagram dan ada sekitar 10 penanya yang sudah merespon pertanyaan saya di Instagram. Buat kalian yang belum, aduh bro, yang belum follow Instagram saya, jadi ada di sini, kalian bisa follow nanti di sini keluar. Maaf ketutupan sedikit ya Kipa. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Asakurachi. Asakurachi itu dia nanya gimana cara memelihara suara agar karakter suara yang kita hasilkan tetap stabil. Kalau untuk memelihara suara sih, untuk dubber itu karena dia sama-sama produksinya suara, nggak beda jauh sih sama penyanyi gitu. Jadi ya rajin-rajin lah untuk humming gitu-gitu sih, atau ya bro, atau gimana latihan, nggak beda jauh sih sama latihan vokal. Dan kalau saran dari saya sih jangan memaksakan suara yang tidak bisa kalian kuasai. Misalkan kalian nggak bisa suara yang terlalu serak kah, atau terlalu kecil kah, atau terlalu gimana gitu, jangan dipaksain ya bro, gitu. Kejawab ya. Jadi cara memeliharanya tetap latihan terus, dan jangan liatin gitu dong, kamu lucu. Tetap latihan terus dan jangan memaksakan suara yang kalian tidak kuasai. Maksudnya nggak bener-bener nggak sanggup, kalian boleh explore tapi jangan memaksakan, takutnya malah jadi rusak ke cita suara kalian gitu. Oke, Asakurachi 04. Terus berikutnya ada Kimo. Hahaha, Kimo. Kakak Kimo, hai. Halo, salam dari Kipa nih Kakak Kimo. Kakak Kimo bilangnya malah kan di Instagram saya buka pertanyaannya, apa sih yang pengen kalian tahu dari dubbing, dari dunia dubbing gitu Kipa. Gue pun nanya gitu. Kakak Kimo bilang semuanya. Lah, semuanya apa ya, kan banyak banget Kakak Kimo. Ya udah Kakak Kimo, buat Kakak Kimo simak terus video ini. Oke, lanjut ke XX Valkrix. Ceritain dong pengalaman pas take dubbing pertama kali, sama dapat peran apa dan kapan. Oke, jadi pada zaman dahulu kala. Oke, pengalaman pertama pas take dubbing pasti yang jelas deg-degan sih. Pasti deg-degan karena kalau misalkan yang saya rasain waktu itu, kagok banget. Ada kagok, mau ngomong seperti biasa. Yang saya alamin waktu masuk pertama kali ke studio, pasti yang jelas gugup parah sih. Jadi maksudnya suara juga jadi kayak agak ketahan-tahan gimana gitu, agak-agak ketahan gitu. Tapi ya kita tanggulangin aja, maksudnya kita yakin kita punya kemampuan, kita bisa, pede aja, dan alhamdulillah terlewati dengan lancar. Jadinya alhamdulillah sampai sekarang tetap berlanjut. Terus peran apa? Dulu perannya peran lewat. Ya, bro Kipa belum ada ya? Dulu peran lewat. Jadi film pertama saya itu film kayak apa ya? Film kayak dokumenter. Jadi dia menceritakan kayak jalan-jalan ke tempat apa gitu. Terus peran saya itu cuma peran lewat. Hai, apa kabar? Halo, terima kasih. Wah, ini seru sekali ya, gitu-gitu doang.
alhamdulillah dari situ ngelanjut. Itu kalau ditanya kapan, udah cukup lama sih, tahun 2013-an kalau nggak salah, 2013-an akhir gitu deh. Jadi ya udah lumayan lama begitu. Terus kita lanjut ya, udah terjawab ya, mudah-mudahan jelas. Selanjutnya ada dari Joe Velani. Nah ini Joe ini teman saya dari seangkatan di SMA 74 Artillery. Hai Joe, apa kabar? Dia nanya, gimana caranya bisa jadi dubber kakak? Gitu nanyanya. Gimana caranya? Ya jelas ikutan casting untuk bisa jadi dubber gitu. Jadi ya gak beda jauh sama artis depan layar. Dubber juga diawali dengan casting dulu aja gitu. Dan kadang-kadang maaf nih Pak, saya juga sering posting atau nge-share di Instagram sih, dan juga di Facebook. Cuman memang nggak terlalu sering-sering banget sih, soalnya kadang-kadang info casting itu kebanyakan tertutup. Jadi maksudnya tertutup tuh dari mulut ke mulut di antara para dubber gitu sih. Jadi kalau yang open casting pasti kalau boleh disebar ke publik, pasti kita para dubber pasti akan share di medsosnya masing-masing sih. Gitu ya Jo. Jadi kalau lu mau kamu mau jadi kamu mau jadi dubber, ikutan casting, oke? Jawab ya mudah-mudahan. Lanjut, ada dari Jonathan Lucky. Bang, kalau mau mendubbing film itu, apakah suara kita harus sama dengan suara asli di film? Kalau untuk mendubbing film itu sebenarnya sih memang harus diusahakan sama, karena disitulah ada gunanya casting. Gunanya casting itu yaitu untuk lihat gimana kemiripan suaranya. Terus juga sama cara mainnya gimana. Makanya di situ ada casting. Jadi memang diusahakan bisa mirip suaranya gitu. Karena kan mendubbing itu membahasakan, kalau di kita jadi bahasa Indonesia ya, membahasa Indonesia kan suatu film gitu kan. Kita duduk dulu membaca suatu film. Jadi kalau casting dubbing ya diusahakan semirip mungkin gitu, tapi tetap dengan cara bermain yang natural seperti orang Indonesia gitu. Mudah-mudahan kejawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Uko. Oh, si Uko. Halo Uko, apa kabar? Kak Uko juga nanya. Kak Uko nanyanya bentuk wajah ketika mengeluarkan suara. Bentuk wajah ketika mengeluarkan suaranya. Aduh. Bentuk wajah ketika mengeluarkan suara itu secara nggak sadar sih aku. Maksudnya nggak bisa gimana ya bentuk suaranya, nggak kayak gitu. Jadi maksudnya maksudnya saya pribadi gitu, kalau mimik wajah ya sesuai dengan keadaan. Misalkan marah ya secara tidak sadar langsung ya berubah wajah marah, kalau senang ketawa ya secara refleks aja gitu. Jadi maksudnya ya secara refleks sih intinya gitu sih. Mudah-mudahan kejawab ya kok. Terus kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Sebentar ya, buka dulu, ini udah. Habis dari Uko, ada dari kepotong sih, dari Muhammad apa gitu. Bang, subscribe channel saya, channel AMF. Oh, suruh minta subscribe. Oke lah, nanti mampir ke channelnya. Terus apa ya kalimatnya tuh yang minta satu? Amanah gan. Yo, kita mampir ya. Oke, terus ada lagi dari Kalepo Cale. Nanti ditempel di videonya ya, biar kalian semua yang nanya bisa tahu, oh pertanyaan saya udah dijawab nih gitu. Mudah-mudahan terbantu ya. Terus ada latihan khusus nggak biar suaranya bagus? Suara bagus. Sebenarnya kalau suara itu udah anugerah. Maksudnya semua suara itu bagus. Tidak ada suara yang jelek. Yang didubbing itu sekarang tidak dibutuhkan suara bagus.
yang sepengalaman saya gitu, yang tidak di dubbing itu tidak dibutuhkan suara bagus. Yang dibutuhkan itu suara yang bisa bermain dan suara yang berkarakter. Setahu saya mah begitu. Jadi nggak harus suara bagus gitu-gitu, nggak juga sih. Jadi asal kalian bisa bermain, bisa membawakan peran dan karakternya sesuai dengan permintaan, itu udah oke sih. Maksudnya jadi ketika ditanya ada latihan khusus nggak buat suara bagus, ya menurut saya pribadi sih nggak ada ya, karena suara udah bawaan. Iya bro. Bentar ya. Terus ada dua pertanyaan lagi bro. Ada dari Critical Hit. Gimana sih cara nyesuaiin intonasi dengan ekspresi apa sih bawahnya agar bisa ini ya, bisa sesuai dengan film. Oke. Caranya kita ya pasti seperti di vlog saya yang pertama, nih bisa diklik di sini di vlog yang pertama. Di situ caranya kita kan kalau mendubbing langsung fokus ke tiga tempat, ke naskah, ke audio, sama ke layar. Nah, cara kita untuk bisa menyesuaikan intonasinya ya kita dengerin audionya sama ngelihat mimik wajahnya si peran yang kita dubbingin itu gimana. Itulah gunanya layar. Caranya gitu, jadi harus bisa pinter-pinter shoot. Tapi yang jelas sih memang jam tayang sih, maksud jam terbang yang bisa menentukan itu juga. Jadi kalau emang teman-teman udah sering latihan atau sering mencoba dengan dubbing di rumah segala macam, jadi ketika casting nggak nol banget, jadi bisa lebih mengikuti gitu. Jadi sering-sering latihan aja ya. Intinya kalian harus sering latihan. Dan yang terakhir dari Mani Dareta. Ini pertanyaannya rada oke banget nih. Kalau kebelet hitut di studio, mending ditahan apa dilepaskan gitu saja? Ya jelas dilepaskan. Mau hitut gening ditahan-tahan ulah atuh coy. Mendingan dikeluarkan ya. Kiva. Mendingan dikeluarin aja, ngapain? Karena di studio itu, apalagi kalau di ruang dubbingnya. Apalagi kalau di ruang dubbing itu ruangan ketika kalian dubbing, untuk sekarang ya ada beberapa tempat yang memang masih menerapkan seperti sistem yang dulu. Kebanyakan studio dubbing sekarang itu dubbingnya sendiri-sendiri. Jadi ketika kalian udah di dalam dan lagi dubbing, kalian mau hitut, keluarkan wae. Dihirup sama kalian sendiri, silahkan nikmati hasil kalian sendiri. Hai. Gitu Kiva. Aduh ya Allah, keringetan. Gitu. Oke deh, semoga jawaban singkat ini bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang semoga bisa menjawab lah. Kalau ada kurang-kurang bisa kalian komen, misalkan mau nanya apa lagi atau ada masukan saran atau apa, bisa langsung komen aja di video ini. Dan jangan lupa klik like, terus share, terus juga subscribe. Jangan lupa kita bangun channel ini bersama biar jadi channel yang bisa tempat kita buat bahas apa aja gitu. Tapi karena sekarang lagi pada pengen bahas dubbing, ya udah. Saya sebagai pemilik channel, saya sebagai yang punya channel ini, saya ngikutin aja lah keinginan teman-teman subscriber kita nih. Ya, kita bangun channel itu bersama-sama. Terima kasih. Dadah Kiva. Dadah.